Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menguatkan kami. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu dan kami siap mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat teduh pada saat ini dengan judul Harapan di Tengah Kesakitan Tubuh. Saya mengambil ayat di dalam surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bila kita melihat judul tadi saudara, adalah sesuatu yang sulit, karena pengharapan di tengah kesakitan tubuh. Merasakan sakit saja sudah susah saudara, apalagi untuk berharap. Merasakan sakit saja pikiran kita sudah tidak karuan, tidak bisa fokus saudara, apalagi kita mau berharap. Dan harapan itu adalah dengan kata lain asa. Harapan adalah bentuk dasar dari suatu keinginan dengan pikiran yang kita mau. Saudara, kalau kita dikatakan pengharapan di tengah kesakitan tubuh, ini sangat susah sekali saudara. Tetapi apakah ada harapan di dalam Tuhan ketika kita mengalami sakit penyakit? Ada saudara, karena di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti, di mana di situ pengharapan kepada Tuhan Yesus ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pengharapan yang sangat luar biasa sekali saudara. Ada ketenangan, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Walaupun kita mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan memberikan ketenangan buat kita. Kemudian harapan itu sebuah bentuk dasar kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan saudara. Apa sih yang kita inginkan ketika kita sakit? Tentu sebuah kesembuhan. Inilah harapan kita. Dan di dalam Yesus ada harapan yang pasti. Di dalam Yesus ada pertolongan yang pasti. Ada kesembuhan yang luar biasa. Ada sebuah mujizat yang luar biasa. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang kita akan melihat dari mana sumber penyakit itu saudara. Ada 4 hal. Yang pertama, kita bisa sakit itu karena virus saudara, karena kuman, karena parasit ya. Kemudian yang kedua, kesalahan sendiri saudara. Ketika kita sakit itu bisa karena kita sudah bersalah ya. Itu perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga itu karena perbuatan iblis. Dan yang keempat, karena Tuhan yang mengizinkan kita mengalami sakit penyakit. Dan masing-masing saudara memiliki jalan keluar tersendiri. Ada solusinya masing-masing saudara. Jika sakit itu datang karena virus atau kuman atau parasit ya, dan hal yang lain yang mengakibatkan gangguan tubuh sehingga kita sakit, maka kita dapat memohonkan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk minta kuasa jamahan dari Tuhan saudara, karena oleh kuasa bilur-bilur Tuhan kita disembuhkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan
Jika sakitnya itu karena perbuatan dosa kita, karena mungkin kita bersalah saudara, maka selesaikanlah dengan pengakuan kepada Tuhan. Kita mau bertobat di hadapan Tuhan dan jangan melakukan kembali. Di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kemudian jika sakitnya itu karena perbuatan iblis, kita diberi kuasa saudara. Jangan takut saudara. Kita orang percaya itu diberi kuasa untuk melawan iblis ya. Karena firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh sangat luar biasa sekali saudara. Kalau kita sakit itu karena iblis ya saudara, maka kita sudah memiliki kuasa untuk dapat melawan iblis sehingga kita disembuhkan. Dan jika karena Tuhan yang izinkan saudara, maka kita harus berserah di dalam tangan Tuhan. Kita harus memiliki penyerahan di dalam Tuhan. Sebab itu sebuah proses yang sedang Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Seringkali kita mengalami sakit penyakit saudara, itu karena untuk kebaikan kita. Karena Tuhan yang mengizinkan. Dan firman Tuhan katakan seperti yang Rasul Paulus alami ya. Rasul Paulus mengalami. Dan supaya aku ya Rasul Paulus itu jangan meninggikan diri. Supaya Rasul Paulus itu tidak sombong saudara. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dan saudara tahu bahwa Rasul Paulus itu memiliki mengalami sebuah pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa sekali dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan besar, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Dan supaya Rasul Paulus itu tidak sombong, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya Rasul Paulus tidak sombong saudara. Dan dalam segala yang kita alami saudara, termasuk di dalamnya itu tentang sakit penyakit, kita adalah orang yang percaya, yang selalu punya pengharapan dari keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena apa saudara? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu saudara. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Yakin dan percayalah saudara, kalau saudara mengalami sakit penyakit, berharaplah hanya kepada Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan ketika kita mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami saat kami mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau juga yang memberi kekuatan untuk kami bisa bertahan di dalam menanggung sakit penyakit. Karena Engkau telah di kayu salib, Engkau telah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kami, menanggung segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi jemaat, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.